Lalu inspirasi apa yang dapat kita ambil dari bulan Safar yang bermakna kosong ini? Tentu bulan Safar yang bermakna kosong ini jangan sampai hanya lewat saja. Jangan sampai bulan Safar ini kita kosong dari amal kebaikan atau amal saleh. Kebaikan yang bersifat ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah sosial kepada antara sesama kita manusia dan antara alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. Ma'asyiral muslimun rahimakumullah. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah inayah sehingga pada siang hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah sehingga bisa memenuhi panggilannya, itu untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di masjid kita yang mubarak ini. Ini jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib berpesan kepada diri saya sendiri dan seluruh jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berusaha untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik itu lahir dan batin. Dan mari kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang insyaallah akan memberikan kita syafaat di hari kiamat nanti insyaallah, di mana pada waktu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini alhamdulillah kita sudah masuk lagi di tanggal 1 September 2023 yang bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1445 Hijriyah, yang berarti kita sekarang sudah berada di pertengahan bulan Safar, yaitu bulan kedua dari penanggalan Hijriyah atau baru Islam. Muharram baru yang kedua, bulan kedua adalah bulan Safar, di mana bulan Safar itu menurut bahasa Arab atau orang Arab disebut, ya dalam artinya bulan kosong. Kenapa orang Arab waktu itu, orang Arab jahiliyah memberi gelar atau memberi nama bulan kedua daripada bulan ini adalah karena sebut Safar, karena dahulu pada bulan ini orang-orang Arab mengumpulkan makanan dari berbagai tempat sehingga tempat itu kosong dari tempatnya di makanan yang ada. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa disebut Safar karena dahulu pada bulan ini di kota Mekah jadi kosong, ditinggalkan penduduknya, mereka semua keluar mencari nafkah di luar Mekah. Bahkan yang ada juga yang mengatakan bahwa karena dahulu pada bulan ini, bulan Safar, orang-orang Mekah memerangi suku-suku yang ada di sekitarnya sehingga mereka membiarkan orang-orang sekitarnya itu jadi kosong, jadi miskin, jadi tidak punya harta, sehingga itulah disebut juga dengan Safar. Ada tiga alasan dalam kitab Tajul Urus yang dikarang oleh Imam Murtada, alasan sehingga disebut Safar. Hari ini jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Lalu inspirasi apa yang dapat kita ambil dari bulan Safar yang bermakna kosong ini? Tentu bulan Safar yang bermakna kosong ini jangan sampai hanya lewat saja. Jangan sampai bulan Safar ini kita kosong dari amal kebaikan atau amal saleh. Kebaikan yang bersifat ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah sosial kepada antara sesama kita manusia dan antara alam semesta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asfaral buyuti minal khairi al baitus sifr min kitabillah." Sesungguhnya rumah yang paling kosong dari sisi Allah, yaitu dari kebaikan, adalah rumah yang kosong dari kitab Al-Qur'an atau kitab suci Al-Qur'an, yang tidak pernah ada kegiatan-kegiatan membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an. Itulah rumah yang terkosong, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah. Selain itu, bagi orang yang merasa sudah banyak amal kebaikannya juga jangan sampai lengah dan kelak di akhirat justru menjadi kosong, tidak menerima pahala amalnya karena dia tidak ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena terlebih dari era kemajuan teknologi informasi ini yang banyak orang memanjakan manusia sedikit-sedikit adalah di posting atau dipamer amalnya, biar amal kebaikannya diposting terus di media sosial sehingga amalnya tidak bernilai ikhlas, sehingga di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi amalnya kebaikannya telah dilakukan karena dipamer-pamerkan justru menjadi kosong, ya sesuai dengan makna bulan Safar. Karena itu sebenarnya tidak elok menampakkan amal kebajikan kecuali bagi orang-orang yang khusus yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, seperti para ulama, para orang-orang saleh, waliullah, dan orang-orang yang saleh yang tidak lagi ada dalam hatinya kecenderungan atau hawa nafsu untuk dia pamer atau riya. Adapun bagi kita orang-orang yang awam, maka terkadang kita menampakkan amal kebaikan sementara maksud hati sebenarnya adalah untuk memamerkan dan mencari popularitas di antara sesama manusia. Lalu nafsunya tak henti-henti membisik, "Anta bihamdillahi minal mukhlisina wa innama tazharu hadhil ibadah liyaqtadi bikan nas." Biasanya orang-orang awam dalam hatinya termasuk orang-orang yang engkau adalah dalam hawa nafsu membisik, engkau pamer saja, engkau adalah orang-orang ikhlas, niscaya kamu menampakkan ibadah agar supaya orang-orang mengikutimu. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, umumnya orang seperti kita ini hendaknya menguji maksud hati sebenarnya ketika menampakkan amal kebaikan kepada orang lain. Apakah kita termasuk orang-orang yang ikhlas dan melakukan amal kebaikan, atau justru sebenarnya hanya sedang melakukan pansos atau panjat sosial, hanya sedang mencari popularitas semata di hadapan manusia. Lalu bagaimana cara menguji hati kita? Yaitu andaikan ada orang lain melakukan amal kebaikan seperti yang kita lakukan, justru banyak pengikutnya, atau justru lebih banyak orang yang mengikuti saudara yang melakukan yang seperti kita lakukan. Apakah hati kita senang dan orang yang tersebut, atau justru susah merasa tersaingi? Bila hati kita lapang dengan orang tersebut, bahkan sangat senang terhadapnya karena merasa ada orang lain yang justru telah mewakilinya melakukan amal kebaikan itu, maka kita bisa digolongkan termasuk orang yang ikhlas dan tidak iri kepada orang yang melakukan seperti yang kita lakukan. Sementara bila hati kita justru susah dan merasa tersaingi olehnya, maka hakikatnya kita adalah orang yang pamer atau riya karena merasa tersaingi. Hari ini jemaah Jumat dalam kondisi seperti ini, bila hati kita justru berbisik bahwa kamu merasa tersaingi karena khawatir kehilangan kesempatan mendapatkan pahala amal kebaikan, maka hendaknya perasaan seperti ini dilawan dengan ucapan, "Inni mu'tamidun ala fadlillah la alal a'mal, fa inni dakhaltul jannah fa innama huwa birahmatillahi ta'ala la bi'amali." Untuk agar supaya kita ikhlas, sungguh aku mengandalkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan amal kebaikan yang aku lakukan. Bila nanti aku bisa masuk surga, maka itu karunia Allah semata, hanya karena kasih sayang Allah, bukan karena amalku. Itulah kata-kata yang keluar dari orang-orang yang ikhlas. Demikian sebagaimana dijelaskan Syekh Al-Akhwas, Sufi Agung asal Mesir dalam kitab Lawaqihul Anwar. Karena itu sudah semestinya kita abaikan
bisikan-bisikan nafsu yang menghasut, yang mengatakan bahwa kita adalah orang yang ikhlas. Bukankah orang ikhlas tidak akan pernah mengatakan dirinya ikhlas, apalagi memamerkan keikhlasannya di hadapan orang banyak. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walhasil menampakkan amal kebaikan bagi selain orang-orang khusus yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, seperti para aulia, para ulama, para orang salih. Benar-benar sebuah amal yang membahayakan di akhirat kelak. Pamer amal justru akan membuat kita menjadi orang yang kosong tanpa bisa menerima pahala amal kita. Semoga datangnya bulan Safar ini kita bisa berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas, tidak pamer, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang kosong berkat daripada inspirasi di bulan Safar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah sehingga kita menjadi orang-orang ikhlas, orang-orang mukhlisin, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan surganya Allah, yaitu melalui anugerah dan rahmat kasih sayang Allah, bukan karena amal kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.